Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah nabina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah senantiasa kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita begitu banyak kenikmatan demi kenikmatan yang tidak mungkin bagi kita untuk dapat menghitung nikmat-nikmat tersebut, dikarenakan betapa banyaknya nikmat demi nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Allah Subhanahu wa taala katakan, wa in ta'udhu ni'matallahi la tuhsuha. Apabila kalian coba menghitung nikmat Allah, maka tidak ada dari kalian yang sanggup untuk menghitungnya. Secanggih apapun alat itu, kita ingin mencoba menghitung nikmat Allah, maka tidak akan sanggup bagi kita untuk menghitung nikmat demi nikmat yang sangat banyak yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Kemudian salawat dan salam senantiasa kita curahkan kepada junjungan kita, Nabi yang kita cintai, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Begitu pula kepada keluarganya, kepada sahabatnya, dan kepada umatnya yang istiqomah mengikuti sunnah beliau hingga hari kiamat. Selanjutnya tidak lupa pula kami ucapkan jazakumullahu khairan, terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh panitia dan seluruh pihak yang telah berta'awun, baik itu dari pengurus Masjid Miftahul Jannah, kemudian juga para asatidzah, para alim ulama dan jamaah semuanya yang telah membantu untuk dapat terlaksananya kegiatan kuliah subuh pada pagi hari yang penuh barokah ini. Jazakumullahu khairul jaza. Semoga Allah Taala memberikan balasan yang besar bagi antum semuanya, dan semoga Allah Taala Rabbul Arsyil Azim memasukkan kita semuanya ke dalam surganya. Jamaah yang dimuliakan Allah Taala, pada kesempatan pagi hari yang penuh barokah ini, izinkan kepada kami untuk memberikan sedikit nasihat, yang mana nasihat ini kami tujukan terutama bagi diri kami pribadi dan bagi antum semuanya, dikarenakan penting bagi kita untuk terus mengingat dan saling memberikan nasihat antara satu dengan yang lainnya. Bukankah Allah Taala mengatakan, wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Demi masa, kata Allah Taala, sungguh manusia sungguh-sungguh dalam keadaan merugi, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh, wa tawassaw bil haqqi, mereka saling memberikan peringatan di atas kebenaran dan saling memberikan peringatan untuk bersabar. Allah Taala juga mengatakan, fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Berikanlah oleh kalian peringatan, karena sesungguhnya peringatan itu bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, adapun tema kajian kita pada pagi hari yang penuh barokah ini adalah menghayati arti sebuah kehidupan. Allah Taala
berfirman dalam Quran surah Al-Hadid ayat 20, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, i'lamu annamal hayatud dunya la'ibu wa lahu wa zinatu wa tafakhuru bainakum wa takatsuru fil amwali wal aulad kamathali ghaithin a'jabal kuffara nabatuhu thumma yahiju fatarahu musfarra thumma yakunu hutama wa fil akhirati 'adzabun syadidun wa maghfiratun minallahi wa ridwan wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Berkaitan dengan kehidupan dunia ini, jamaah yang Allah tabaraka wa taala, Rabb kita, pencipta kita, yang memberikan kepada kita rezeki, yang hanya kepadanya kita beribadah, telah mengabarkan kepada kita tentang bagaimana kehidupan dunia itu sesungguhnya. Allah mengatakan, ketahuilah oleh kalian, sesungguhnya kehidupan dunia la'ibu, adalah permainan, walahu, senda gurau, sesuatu yang melalaikan, wazinatu, kemudian dia adalah perhiasan, watafahuru bainakum, dan berbangga-banggaan di antara kalian, watakatsuru fil amwali wal aulad, kemudian berbangga-banggaan dengan banyaknya harta dan anak. Ini kehidupan dunia, jamaahnya Allah tabaraka wa taala. Allah tabaraka wa taala kabarkan kepada kita, kehidupan dunia ini tidak lain hanyalah apa? Permainan saja. Hanya permainan. Kemudian lahu, sesuatu yang melalaikan manusia, membuat lalai manusia. Zina, perhiasan. Kemudian bermegah-megahan dan berbangga-banggaan di antara satu dengan yang lainnya. Kemudian masa-masa itu, masa permainan, masa kita bermegah-megahan, masa kita melalaikan waktu kita, masa kita berbangga-bangga dengan harta kita, saling bersaing di antara satu dengan yang lainnya. Masa-masa itu semuanya akan ditinggalkan. Masa-masa itu semuanya akan hilang, jamaah dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Kamathali ghaithin a'jabal kuffara nabatuhu thumma yahiju fatarahu musfarra thumma yakunu hutama. Bagaikan, kata Allah subhanahu wa ta'ala, hujan yang mengguyur tumbuh-tumbuhan, kemudian menjadikan tumbuhan-tumbuhan tersebut menjadi subur, daunnya berwarna hijau, yang mana a'jabal kuffar, menjadikan para petani menjadi takjub, menjadi senang, bahagia dengan indahnya tanaman-tanaman yang telah dia tanam tadi, menjadi bahagia dengan apa yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tumbuhannya subur, subhanallah, senang petani tadi, menjadi takjub. Summa yahiju fatarahu musfarra, kemudian tidak lama setelah itu tanaman tadi yang hijau itu pun menjadi kuning, kemudian dia pun mengering. Summa yakunu hutama, kemudian dia pun hancur. Subhanallah. Allah tabaraka wa ta'ala berikan perumpamaan, dan seperti ini memang metode yang Allah tabaraka wa ta'ala, di antara sekian metode yang Allah gunakan dalam Al-Quranul Karim. Allah berikan permisalan agar manusia mau berfikir. Makanya banyak Allah tabaraka wa ta'ala katakan, afala tatafakkarun, afala ta'qilun. Hendakkah kalian berpikir? Gunakan tuh akal yang Allah tabaraka wa ta'ala berikan untuk menghayati ayat dari Allah tabaraka wa ta'ala. Allah berikan permisalan demi permisalan. Allah katakan kehidupan itu bagaikan apa? Bagaikan tumbuh-tumbuhan yang disiram hujan, kemudian dia tumbuh subur, subhanallah, indah, cantik, menjadikan hati kita senang melihatnya. Berapa lama tanaman itu tahannya, jamaah dengan Allah tabaraka wa ta'ala? Sebentar sekali. Tidak lama pun dia menguning, layu, kemudian mati, hilang sudah.
Seperti itulah kehidupan dunia. Subhanallah. Masa muda mereka berfoya-foya. Oh, waktunya masih panjang. Anak-anak muda menghilangkan waktunya dengan sia-sia. Yang tua pun tidak kalah seperti mereka. Padahal sudah berada di usia senja, masih saja bermaksiat dengan Allah Subhanahu wa taala. Dia lupa bahwasanya dia akan menghadap Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala kemudian mengatakan wa fil akhirati adzabun syadidun wa maghfiratun minallahi wa ridwan. Sedangkan di akhirat jamaah yang Allah Subhanahu wa taala tempat kembali kita, yang semuanya kita akan kembali ke kampung akhirat, itu terdapat azabun syadidun, azab yang keras dari Allah Subhanahu wa taala, yang siap menanti orang-orang yang ingkar pada Allah Subhanahu wa taala. Wa maghfiratun minallahi wa ridwan. Kemudian juga terdapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, dan terdapat pula keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Setelah kehidupan dunia belum selesai jamaah yang Allah Subhanahu wa taala. Kita masih melalui fase-fase yang endingnya nanti. Apakah orang ini akan masuk dalam surga Allah Subhanahu wa taala atau masuk ke dalam neraka Allah? Di akhirat hanya ada dua pilihan. Azabun syadid, azab dari Allah Subhanahu wa taala, ataukah ampunan dan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Mereka akan diazab di neraka Allah Subhanahu wa taala. Neraka yang panas apinya, kata Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, api di dunia yang sekarang ada pada kita ini baru 1/70-nya. Narukum, kata Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, yang kalian hidupkan di dunia ini, yang kalian nyalakan di dunia ini, juz'un wahidun min sab'ina juz'an, satu bagian dari 70 bagian dari neraka Allah Subhanahu wa taala. Baru 1/70-nya jamaahnya Allah Subhanahu wa taala. Azabun syadid, siksa yang keras dari Allah Subhanahu wa taala Allah siapkan bagi orang-orang yang bermaksiat pada Allah Subhanahu wa taala. Kita kalau pada hari ini jamaahnya Allah Subhanahu wa taala, barakallahu fi wa fikum. Semoga Allah memberkahi ana dan antum semuanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada kami dan kepada antum semuanya. Kalau api di dunia saja kita tidak tahan, lalu bagaimana dengan api akhirat? Kita hidupkan api jamaah, kemudian kita letakkan tangan kita, sanggupkah kita? Tidak sanggup, tidak kuat. Lalu bagaimana kita berani bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala? Makanya ada sebagian ulama dahulu, kalau dia ingin bermaksiat, dia rasakan tuh tangannya di api. Aduh sakit, dia dah tidak berani maksiat. Kenapa? Tidak tahan, ingat akan neraka Allah Subhanahu wa taala. Yang masalah itu apa, Pak? Keimanan kita kepada alam akhirat, iman kita kepada hari akhir yang bermasalah. Kalau iman kita kuat, benar kepada hari akhir, yakinnya kita kokoh, benar yakinnya kita kepada surga Allah, yakin kita kepada neraka Allah, benar-benar yakin, benar akidah kita, itu tidak berani orang maksiat. Kenapa? Dia yakin nanti akan mempertanggungjawabkan apa yang dia lakukan di hadapan Rabbul Alamin. Dia yakin nantinya akan dia tanggungjawabkan. Dia bertanggungjawab apa yang dia telah katakan, yang dia perbuat, dia lakukan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Rabb yang Maha Adil. Dia tahu, dia yakin bahwasanya setiap amalan perbuatan dia akan dicatat oleh malaikat Allah. La yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha, kata Allah Subhanahu wa taala. Dalam surah Al-Kahfi, Allah Subhanahu wa taala kabarkan bagaimana keadaan orang-orang kafir sewaktu melihat catatan amalan mereka. Mereka bertanya, kitab apa ini? Ma li hadzal kitab? Kitab catatan apa ini? La yughadiru saghiratan wala kabiratan.
Semua perkara baik itu yang besar atau yang kecil dicatat detail oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Tidak ada yang tertinggal sedikit pun. Maksiatnya kita, amal soleh yang kita lakukan di atas muka bumi Allah Tabaraka wa Ta'ala dicatat dengan detail oleh malaikat-malaikat Allah. Tidak ada yang terlupa, tidak ada salah catat, tidak ada tuh amalan tetangga kita yang masuk ke catatan kita, atau tidak ada malaikatnya itu lalai untuk mencatat amalan kita. Setiap amalan dicatat dengan detail oleh malaikat-malaikat Allah. Dia kalau beriman maka dia tidak berani maksiat kepada Allah, walaupun sendirian, walaupun mengerjakan maksiat yang kecil, dia yakin akan dihisab oleh Allah Taala. Begitu pula dia yakin dengan amal soleh yang dia kerjakan sekecil apapun akan diberikan ganjaran oleh Rabbul Alamin, oleh Allah Taala. Nabi yang mulia SAW mengatakan, la tahqiranna minal ma'rufi syai'an walau an talqa akhaka biwajhin talik. Jangan pernah kalian remehkan, jangan diremehkan perbuatan ma'ruf, perbuatan baik sedikit pun juga. Tidak usah pernah, jangan pernah dianggap remeh, walaupun hanya bermuka manis di hadapan saudara kalian. Ketemu teman, ketemu saudara kita, ketemu keluarga kita, senyum, bermuka manis. Ini akan dicatat oleh Allah Taala. Akan kita dapatkan balasannya di sisi Rabbul Alamin, di sisi Allah Taala. Walau antalqa akhaka biwajhin talik, walaupun hanya apa? Tersenyum di hadapan saudara kita. Senyum aja. Bayarkah senyum itu? Tidak bayar, gratis. Kalau mau sedekah tidak ada uang, ya udah senyum gitu kan. Bermuka manis di hadapan saudara kita, dapat pahala di sisi Allah Taala. Detail sekali dicatat oleh malaikat Allah. Begitu juga sebaliknya, perbuatan mungkar sekecil apapun dicatat oleh malaikat Allah. Walaupun misalnya hanya dengan kedipan mata, dia ingin ngejek saudaranya, dia ingin menjatuhkan harga diri saudaranya dengan apa? Dengan kedipan mata. Tuh fulan tuh, gitu kan? Pakai kedipan, tidak bersuara malah, dikedipkan aja matanya. Maksudnya apa? Ingin menjatuhkan kehormatan saudaranya. Walaupun hanya kedipan mata, dicatat oleh Allah Taala, oleh malaikat Allah. Nanti akan kita dapatkan balasannya di sisi Allah Taala. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Mereka beriman, mereka mengetahui, yakin dengan hari akhir, tidak berani itu maksiat kepada Allah Taala, takut dengan neraka Allah Taala. Nabi yang mulia SAW mengatakan dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, seorang penghuni neraka, penghuni neraka yang dia paling ringan azabnya di neraka Allah. Ini orang yang paling ringan azabnya, didatangkan, dihadirkan ke hadapan Rabbul Alamin, di hadapan Allah Taala. Ditanyakan kepada orang ini, wahai fulan, kalau seandainya engkau memiliki seluruh pemendaharaan langit dan bumi, ini punya engkau, yang ada di bumi ini semuanya punya engkau semuanya, apakah engkau mau tebus dirimu dari api neraka? Dia bilang mau, wahai Allah. Dia mau tebus dirinya dengan apa? Dengan semua yang ada di bumi, kalau seandainya bisa, seandainya dia punya. Kemudian Allah Taala katakan apa? Dulu waktu di dunia, aku tidak minta banyak dari kalian. Aku tidak minta banyak, kata Allah Taala. Allah hanya ingin apa, Pak? Allah hanya ingin ditauhidkan, diesakan. Aku hanya ingin engkau beribadah hanya kepadaku, kata Allah Taala. Makanya jamaah milik Allah Taala, sesuatu yang paling Allah benci itu adalah kesyirikan. Allah benci sekali dengan syirik. Dan Allah Taala tidak akan ampunkan itu dosa syirik. Ini Rabbul Alamin ini. Ini Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Ghafur, Tawwabur Rahim. Ini zat yang maha pengampun, zat yang maha penerima tobat, zat yang maha pengasih, yang maha penyayang, tidak mau mengampunkan dosa syirik. Ini menunjukkan dosa ini sangat besar sekali di sisi Allah Taala.
Makanya Allah Taala katakan, innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sungguhnya Allah Taala tidak akan mengampunkan dosa syirik dan mengampunkan dosa syirik mengampunkan dosa selain dari dosa syirik kepada yang Allah Taala kehendaki. Dosa syirik tidak diampuni oleh Allah Taala. Bencinya Allah Taala dengan kesyirikan. Makanya dia tidak berani mengerjakan kesyirikan kepada Allah Taala. Allah Taala cuma minta apa? Jangan sekutukan Allah. Bahkan dikarenakan kesyirikan tersebut, Allah hapuskan amalan-amalan solehnya. Salatnya dihapuskan oleh Allah Taala, puasanya dihapuskan oleh Allah Taala. Seluruh amal perbuatan yang dia lakukan, baktinya dia kepada kedua orang tuanya, berbuat baik kepada tetangganya, setiap amal soleh, hajinya, umrohnya, semuanya dihapuskan oleh Rabbul Alamin, dihapuskan oleh Allah Taala. Dalam Quran surah Az-Zumar, Allah Taala katakan, la in asyrakta la yahbatanna amaluka. Apabila kalian sekutukan aku, kata Allah Taala, kalian syirik pada Allah, kalian jadikan tandingan bagi Allah Taala, lain asyrakta la yahbatanna amaluka, maka sungguh-sungguh akan aku hapuskan amalan kalian. Subhanallah. Ini hanya Allah minta tauhid kepada kita, jemaah dengan Allah Taala. Allah tidak minta itu seluruh harta kita. Allah tidak minta dikorbankan anak istri kita, tidak. Allah tidak minta kita sedekahkan semua harta kita, tidak. Allah cuma minta apa? Tauhidkan Allah Taala. Makanya ini kita butuh belajar tauhid, berjuang untuk mentauhidkan Allah Taala, berjuang jangan sampai jatuh kepada kesyirikan kepada Allah Taala. Pernah suatu ketika Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhu melakukan perjalanan bersama Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Mu'adz, ya Mu'adz, atadri haqqullah, apakah engkau mengetahui hak Allah atas hamba alal ibad wa haqqul ibadi Allah, dan hak hamba atas Allah Taala? Maka Mu'adz katakan, Allahu wa rasuluhu a'lam, Allah dan Rasulnya yang mengetahui. Maka Rasul yang mulia sallallahu alaihi wasallam mengatakan, hak Allah atas hamba adalah dia diibadahi dan tidak disekutukan dengan sesuatu apapun juga. Itu hak Allah yang harus kita penuhi. Adapun hak hamba atas Allah Taala, kalau dia tidak menyekutukan Allah, maka Allah tidak akan mengazab mereka. Subhanallah. Ini fadlu tauhid, keutamaan tauhid kepada Allah Taala. Allah hanya minta kita untuk mentauhidkannya, jamaah milik Allah Taala. Maka bersemangat belajar tauhid. Pelajari itu apa-apa saja sesuatu yang dapat membatalkan tauhid. Kita harus merasa tauhid ini sesuatu yang paling penting dalam kehidupan kita. Kita harus senantiasa jaga kalimat tauhid, la ilaha illallah ini agar senantiasa ada pada diri kita, pada diri istri kita, pada diri anak-anak kita, pada diri keluarga kita. Allah Taala katakan, qu anfusakum wa ahlikum naro, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka Allah. Neraka pedihnya luar biasa, jamaah dengan Allah Taala. Di akhirat ada neraka yang subhanallah, orang yang paling banyak nikmatnya di atas muka bumi Allah, dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nabi yang mulia sallallahu dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, kalau tidak salah, Allah taala alam, ana lupa riwayatnya. Dalam hadis riwayat Muslim. Ya, dalam hadis riwayat Muslim, Nabi yang mulia SAW mengatakan bahwasanya nanti pada hari kiamat akan Allah Taala hadirkan penduduk bumi yang paling banyak nikmatnya. Ini orang udah paling nikmat lah hidup di dunia, paling tajir. Semuanya ada dia miliki, hartanya banyak melimpah, jabatannya tinggi, orang semua menghormatinya. Orang yang paling banyak nikmatnya, kata Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam.
Orang yang paling banyak mendapatkan kenikmatan dari nikmat-nikmat Allah di atas muka bumi dihadirkan oleh Allah Taala, dan dia adalah penduduk neraka. Kemudian dicelupkan orang tersebut dengan satu celupan di dalam neraka Allah, satu celupan. Wallahu taala alam seperti apa, tidak tahu. Kemudian diangkat kembali orang itu, ditanya, apakah engkau pernah merasakan kenikmatan? Maka dia katakan, tidak pernah wahai Allah. Padahal waktu di dunia Pak, orang ini orang yang paling banyak nikmatnya, lupa semuanya, udah hilang hanya dengan satu celupan, lupa semuanya. Subhanallah. Wa fil akhirati adzabun syadidun. Di akhirat terdapat apa? Adzabun syadid, azab yang sangat keras dari Rabbul Alamin, dari Allah Taala. Lupa semua kenikmatan tuh waktu di dunia, tidak ada berharganya lagi, udah tidak ada lagi yang dia ingat, baru satu celupan. Kemudian dihadirkan penduduk dunia yang sewaktu di dunia ini orang yang paling sengsara, hidupnya sengsara lah, sakit terus, tidak ada enaknya, susah kehidupannya. Kemudian dia dicelupkan oleh Allah Taala dengan satu celupan di dalam surga Allah. Ditanya kepada orang ini, apakah engkau pernah merasakan kesulitan? Dia kata, tidak pernah ya Allah, tidak pernah merasakan kesengsaraan, cuman baru satu celupan nih di surga. Subhanallah. Lelahnya, letihnya di dunia, lupa semuanya. Ini surga. Wa fil akhirati adzabun syadidun. Di akhirat terdapat azab yang keras dari Allah Taala. Wa maghfiratu minallahi wa ridwan. Akan tapi di akhirat juga terdapat apa? Ampunan dari Allah Taala dan keridhaan Allah. Di akhirat juga terdapat surga Allah Taala. Yang nikmatnya surga, antum bayangkan kenikmatan yang paling nikmat, maka nikmat di surga jauh lebih nikmat. Fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun jazaa'an bima kanu ya'malun. Kenikmatan yang di luar ekspektasi manusia, kenikmatan yang paling nikmat. Antum bayangkan sajalah, di surga jauh lebih nikmat. Di surga, subhanallah, contohnya misalnya wanita surga nih, wanita surga. Di surga ada wanita-wanita surga itu bidadari surga. Yang mana Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam katakan dalam hadis riwayat Imam Bukhari, Rasulullah SAW mengatakan, kalau seandainya ada satu saja wanita surga itu jatuh ke bumi, turun ke bumi, satu saja, maka cahayanya akan memenuhi antara langit dan bumi. Subhanallah. Kemudian bau harumnya akan memenuhi langit dan bumi. Dan kerudung bidadari ini, kerudung wanita surga ini lebih baik dari dunia dan apa yang ada dalamnya. Subhanallah. Dan yang diantara apa yang ada dalam dunia itu adalah apa? Wanita-wanita dunia. Artinya wanita-wanita dunia ini tidak lebih indah dari kerudungnya bidadari. Kerudungnya saja kalah udah, baru kerudungnya, belum bidadarinya. Subhanallah. Dan Nabi yang mulia SAW katakan dalam hadis riwayat Muslim, orang yang masuk surga itu tidak ada sakitnya, tidak ada susahnya, yang ada hanya kenikmatan demi kenikmatan. Masya Allah. Akan tapi jamaah yang Allah Taala, yang perlu kita ketahui juga bahwasanya untuk masuk dalam surga ini kita butuh perjuangan. Untuk selamat dari neraka Allah Taala ini butuh perjuangan. Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam katakan dalam hadis riwayat Muslim, huffatil jannatu bil makarih wa huffatin naru bisyahwat. Surga Allah Taala itu dikelilingi dengan perkara-perkara yang dibenci oleh manusia. Surga itu dikelilingi, untuk masuk dalam surga itu kita harus melalui perkara-perkara yang dibenci. Untuk ilmu, malas, benci manusia, tidak suka. Enak tidur di rumah, ya.
Salat malas, sedekah malas, pelit, capek-capek nyarinya sedekah, puasa lapar, siang hari tidak makan, ya, enak makan katanya kan, perkara yang tidak disenangi oleh manusia. Makanya Nabi yang mulia selalu katakan apa? Huffatil jannatu bil makarih. Surga itu diliputi oleh perkara-perkara yang dibenci oleh manusia. Untuk masuk dalam surga, kita harus melalui perkara-perkara yang dibenci tersebut. Wa huffatin naru bisyahwat. Sedangkan neraka yang tadi telah kita sampaikan bagaimana pedihnya azabnya, ini diliputi dengan perkara-perkara yang dicintai oleh syahwat. Zina, suka manusia zina, minum khamar, syirik kepada Allah, subhanallah, minta-minta sama kuburan, pakai jimat, makan riba, subhanallah. Bahkan dalam hadis yang diriwayatkan Imam Muslim, Rasul yang mulia sallallahu alaihi wasallam mengabarkan sewaktu Allah Taala ciptakan surga dan neraka, Allah utus malaikat Jibril untuk melihat surga dan neraka tersebut. Maka malaikat Jibril pergilah melihat surga dan neraka ini. Dan sewaktu melihat surga, malaikat Jibril katakan, ya Allah, betapa nikmatnya surga, tidak ada satu orang pun yang tidak mau masuk ke dalam surga. Begitu juga sewaktu melihat neraka, ya Allah, betapa mengerikan nerakamu ini. Demi kemuliaan-Mu ya Allah, tidak ada manusia yang mau masuk ke dalam neraka. Malaikat Jibril bilang tidak ada yang mau masuk dalam neraka, tidak ada yang tidak ingin masuk dalam surga. Sepakat kita semua kan? Antum di sini ada yang mau masuk neraka enggak? Ada, pingin coba dulu neraka bentar aja Ustaz, pingin lihat. Ada pingin berani masuk neraka? Ada enggak? Enggak ada ya. Artinya masih normal. Kalau pingin masuk neraka itu udah tidak normal itu, insya Allah. Kemudian Allah Taala perintahkan malaikat-malaikatnya untuk meletakkan hal-hal yang tidak disenangi oleh syahwat manusia di sekitar surga. Kemudian Allah perintahkan hal-hal yang disenangi syahwat di sekitar neraka. Kemudian Allah perintahkan lagi kepada malaikat Jibril untuk pergi melihat ke sana, ke surga. Maka sewaktu melihat surga, malaikat Jibril alaihissalam ya kembali kepada Allah Taala dan mengatakan apa? Ya Allah, demi keagungan dan kemuliaan-Mu, ya Allah, aku khawatir tidak ada satupun dari manusia yang dapat masuk ke dalam surga. Kenapa? Karena surga diliputi oleh perkara-perkara yang berat sekali, yang butuh perjuangan. Sedangkan neraka, sewaktu malaikat Jibril alaihissalam dalam hadis riwayat Muslim, Nabi kita tercinta Muhammad SAW mengabarkannya, yang mana Nabi Muhammad SAW tidak berbicara dengan hawa nafsu, wa may yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha, melainkan wahyu yang Allah Taala berikan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Sewaktu malaikat Jibril alaihissalam melihat kepada neraka dan apa yang ada di sekelilingnya, kemudian Jibril alaihissalam kabarkan, ya Allah, ini jangan-jangan tidak ada manusia yang bisa selamat dari neraka. Jangan-jangan masuk neraka semua manusia ini. Kenapa? Karena ternyata neraka dikelilingi dengan perkara-perkara yang dicintai oleh syahwat manusia, dicintai oleh hawa nafsu mereka. Makanya kalau kita ikut hawa nafsu, udah tuh nyebur nanti dalam neraka, wa iyyazubillah. Makanya jamaah milik Allah Taala, kita butuh mujahadah. Hidup di dunia ini butuh mujahadah. Butuh apa? Butuh perjuangan untuk mengalahkan hawa nafsu dan untuk mengalahkan syaitan laknatullah. Ternyata godaannya tidak cuma hawa nafsu saja. Hawa nafsu, naam, Allah jadikan tadi di perkara di sekitar surga sesuatu yang dibenci oleh syahwat. Di neraka sekitarnya ada perkara-perkara yang dicintai oleh syahwat manusia. Ini harus kita tundukkan. Kemudian ternyata ada iblis laknatullah dan bala tentaranya yang menggoda kita juga, yang mengajak manusia untuk masuk ke dalam neraka Allah. Ini semuanya harus kita kalahkan, kita tundukkan. Harus kita berjuang nih untuk dapat meraih kesuksesan di dunia ini. Makanya hidup seorang muslim itu berat sekali, susah. Bahkan Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam katakan apa? Hidupnya seorang muslim di dunia itu bagaikan apa? Di penjara.
bagaikan di penjara. Seindah apapun dunia mereka, maka kehidupan kita di dunia ini sebagai seorang muslim bagaikan di penjara jamaah milik Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis riwayat Muslim, Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam katakan bahwasanya ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Dunia itu adalah penjaranya bagi seorang mukmin dan surganya orang-orang kafir. Enak enggak hidup di penjara? Sakit jemaah. Susah hidup di penjara itu. Makanya Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala dalam syarah Sahih Muslim menjelaskan tentang hadis ini bahwasanya seorang mukmin ini terpenjara di dunia. Kenapa? Karena mereka harus menahan diri dari berbagai syahwat yang diharamkan oleh Allah Taala. Begitu juga menjauhkan dari perkara-perkara yang dimakruhkan. Orang mukmin pun diperintahkan untuk mengerjakan ketaatan kepada Allah Taala. Oleh sebab itu ketika dia meninggal dunia, barulah dia beristirahat dari hal-hal yang demikian. Artinya memang di dunia ini kita untuk berjuang gitu. Imam Ahmad rahimahullahu taala mengatakan apa? Sewaktu ditanya oleh para muridnya, "Wahai Imam, sampai kapan nih kita belajar? Sampai kapan kita menuntut ilmu? Sampai kapan nih kita istirahat?" Kata Imam Ahmad, "Apa jamaah milik Allah Subhanahu wa taala, sampai kita melangkahkan kaki kita masuk ke dalam surga Allah. Ini baru kita istirahat." Imam Syafi'i rahimahullahu taala mengatakan bahwasanya hidup di dunia ini isinya adalah apa? Ujian demi ujian, kesulitan demi kesulitan. Bahagianya kadang-kadang, subhanallah. Ada bahagianya jadi kadang-kadang. Kebanyakan hanya apa? Ujian demi ujian. Sijin, penjara bagi orang-orang yang beriman. Kalau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kalau ingin masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala, maka dia harus berjuang. Dia harus mengalahkan tipu daya dunia. Dunia itu penuh tipu daya. Allah Subhanahu wa taala katakan apa? Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Dan kesenangan di dunia itu dan kehidupan di dunia itu tidak lain hanyalah apa? Mata'ul ghurur, kesenangan yang menipu. Kesenangan yang menipu jamaah. Hidup kita di dunia tidak lain hanyalah apa? Kesenangan yang menipu. Dan betapa banyak manusia yang tertipu dengan dunia. Betapa banyak mereka yang lupa dengan hakikat kehidupan mereka di muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Mereka tertipu, para pemuda tertipu. Mereka menyangka bahwasanya mereka akan hidup masih lama, masih panjang kehidupannya. Padahal Allah Subhanahu wa taala katakan apa? Wa likulli ummatin ajal, fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ah wa la yastaqdimun. Setiap orang itu sudah ada ajal yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila telah datang ajal tersebut, waktu kematiannya tidak akan dimundurkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan tidak akan dimajukan oleh Allah. Tidak ada jaminan orang meninggal itu sudah tua, enggak. Walaupun Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam mengatakan a'maru ummati ma baina sittina ila sab'in wa aqalluhum man yajuzu dzalika, rawahu Ibnu Majah. Rasul yang mulia SAW dalam hadis dari Ibnu Majah mengatakan umur umatku itu antara 60 sampai 70 tahun dan sedikit sekali yang lebih darinya. Ini rata-rata. Tapi kita lihat yang kecelakaan di jalan-jalan itu, subhanallah, ternyata apakah orang tua? Kebanyakan pemuda. Artinya yang muda pun jangan tertipu dengan kehidupan dunia. Dia menyangka udahlah masih muda kan, maksiat saja dulu, nanti udah tua baru tobat. Tidak ada jaminan bahwasanya dia akan menemui masa tuanya. Kemudian orang-orang tua pun tertipu ternyata. Padahal mereka sudah mengetahui. Nabi yang mulia SAW katakan apa? Umur umatku antara 60 sampai 70 tahun. Udah usia lanjut Pak, udah 60 tahun, 70 tahun, masih saja maksiat pada Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Masih tertipu dengan dunia. Padahal ini sudah di penghujung kehidupan mereka. Masih suka maksiat kepada Allah.
masih malas sholat, masih malas puasa, masih suka ya melakukan hal-hal yang tidak ada manfaatnya, padahal ini sudah di ujung-ujung penghidupan. Tidak lama lagi udah usianya, sedangkan perjalanan itu panjang sekali. Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, ketika hendak meninggal dunia menangis, jamaah Allah taala, menangis. Padahal kalau kita hitung jasanya Abu Hurairah, subhanallah, tidak ada satupun orang yang mampu menghitungnya. Tidak ada satupun alat yang dapat menghitung pahala Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Kenapa? Karena tidak ada satupun ulama yang lahir melainkan dengan mempelajari hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Semuanya mereka pelajari itu hadis riwayat Abu Hurairah, riwayat Abu Hurairah. Banyak jasanya. Waktu mau meninggal nangis, jamaah. Kenapa? Dia katakan, ya Allah, alangkah sedikitnya bekalku, sedangkan perjalanan setelah kematian ini panjang sekali. Subhanallah. Lalu bagaimana dengan kita? Padahal tanda-tanda kematian telah datang di hadapan kedua mata kita. Kita lihat, Allah Subhanahu wa taala katakan, wa ja'akumun nadhir, telah datang kepada kalian peringatan-peringatanku. Para mufassirin menjelaskan peringatan kematian ini Allah telah utus berupa apa? Uban. Di antaranya uban. Rambut sudah memutih, mata sudah kurang, awas sudah kabur, berdiri sudah susah. Ini udah tanda-tanda kematian sudah datang. Tanda-tandanya sudah datang. Tinggal malaikat mautnya saja. Ini utusannya sudah dikirim nih, ini utusan sudah datang. Kabarkan nih, aku akan datang, kata malaikat maut. Subhanallah. Masih tidak sadar, masih suka maksiat pada Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Inilah kehidupan dunia, mata'ul ghurur. Kehidupan kegembiraan, kesenangan yang menipu. Tertipu mereka dengan kehidupan dunia. Orang kaya banyak juga yang tertipu. Semuanya tertipu, subhanallah. Inilah kehidupan dunia. Mereka yang kaya, subhanallah, mereka mengira dengan hartanya mereka tidak akan meninggal dunia. Mereka kira dengan hartanya mereka akan hidup selama-lamanya. Kalau sakit tinggal berobat, tinggal pergi ke Amerika, ke Jerman. Dia kira dengan hartanya itu akan menjadikan dia terus hidup. La wallah. Allah Ta'ala katakan, yahsabu annama lahu akhladah kalla la yumbadanna fil hutamah. Mereka kira dengan hartanya itu mereka akan kekal. Sekali-kali tidak, maka mereka akan merasakan azab Allah Ta'ala tersebut. Mereka akan merasakan neraka Allah apabila mereka ingkar pada Allah. Harta tidak jaminan. Betapa banyak orang miliarder meninggal dunia. Subhanallah. Akan tapi memang manusia kalau diberi harta ini, jamaah Allah Ta'ala, diuji dengan harta itu sulit sekali. Diuji dengan harta berat. Allah Ta'ala katakan, kalla innal insana la yatgha ar-ra'ahus taghna. Sungguh manusia itu sungguh-sungguh melampaui batas. Ar-ra'ahus taghna, apabila kalian melihat dia apa? Kaya. Makanya banyak orang maksiat itu kalau kaya, subhanallah, terkadang dia uji dengan kemiskinan, masih rajin sholat berjamaah di masjid, soft terdepan, mulai dagang misalnya, mulai dagangannya ramai, semakin ramai, akhirnya yang awalnya soft depan udah mundur ke belakang. Kenapa? Sibuk dengan dagangannya. Kemudian tidak lama setelah itu, ya udah kayaknya tidak sempat lagi ke masjid ini, sholatnya di rumah saja. Kenapa? Karena udah ramai nih, sholatnya di toko. Padahal muazin telah mengatakan, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Tapi tetap sholat tidak sholat masih. Ya, sholat di mana? Di tokonya. Kemudian lama-lama dia tinggalkan sholat kepada Allah Ta'ala. Kenapa? Karena sibuk dah dengan bisnisnya.
Innal insana la yatgha ar-ra'ahu istaghna. Makanya Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, ketika mengutus Abu Ubaidah bin Jarrah ke negeri Bahrain untuk mengambil upeti, ya, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus Abu Ubaidah bin Jarrah ke Bahrain untuk mengambil upeti dari penduduk Bahrain tersebut, karena kebanyakan mereka pada waktu itu adalah orang-orang Majusi, maka Abu Ubaidah kembali dari Bahrain ini dengan membawa harta yang banyak. Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, pulanglah Abu Ubaidah dari Bahrain banyak bawa harta. Maka para sahabat Ansor mendengar kabar kedatangan Abu Ubaidah. Mereka tahu bahwasanya Abu Ubaidah datang nih dari Bahrain, bawa harta nih, bawa harta banyak. Lalu mereka bersegera menuju masjid untuk mengerjakan sholat subuh bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selesai sholat, beliau pun berpaling menghadap ke arah para sahabat tersebut. Lalu mereka menampakkan, ya, para sahabat ini menampakkan keinginan mereka terhadap apa yang dibawa oleh Abu Ubaidah bin Jarrah radhiyallahu ta'ala anhu, dalam keadaan mereka butuh kepadanya. Rasulullah SAW melihat para sahabat ini kayaknya pingin, karena memang mereka butuh terhadap harta tersebut. Maka Rasulullah SAW pun tersenyum melihat keadaan para sahabat tersebut. Kemudian beliau SAW bersabda, "Aku menduga kalian telah mendengar bahwa Abu Ubaidah telah datang dengan membawa sesuatu, yaitu berupa harta dari Bahrain." Maka mereka pun, para sahabat ridwanullah alaihim jami'an, mengatakan, "Na'am ya Rasulullah, benar wahai Rasulullah." Kemudian Rasulullah SAW bersabda, "Absiru wa ammilu ma yasurrukum." Bergembiralah kalian terhadap apa-apa yang akan menyenangkan kalian. Bergembiralah kalian dan harapkanlah apa yang akan menyenangkan kalian. Wallahi mal faqra akhsha alaikum walakin akhsha an tusbatad dunya alaikum kama busitat ala man kana qablakum fatanafasuha kama tanafasuha fatuhlikakum kama ahlakatkum. Kemudian Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Demi Allah, bukanlah kefakiran, bukanlah kemiskinan yang aku takutkan atas kalian," kata Nabi. Nabi tidak takut sahabatnya miskin zaman Allah tabaraka wa taala. Demi Allah, kata Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, "Wallahi mal faqra akhsha alaikum." Bukanlah kefakiran yang aku khawatirkan menimpa kalian, walakin akhsha an tusbatad dunya. Akan tapi aku khawatir akan dibukakan pembendaharaan dunia alaikum kepada kalian, sebagaimana dunia itu dibukakan kepada orang-orang sebelum kalian, sehingga dunia itu membinasakan kalian sebagaimana dunia membinasakan orang-orang sebelum kalian. Subhanallah. Ini Nabi yang mulia SAW, hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nabi yang mulia SAW khawatir para sahabat tertipu dengan dunia. Takut para sahabat kalau kaya nanti lupa pada Allah Subhanahu wa taala. Khawatir Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Kalaulah seandainya sahabat saja khawatir dengan fitnah harta, dengan fitnah dunia kepada para sahabatnya, Rasul khawatir para sahabatnya terkena fitnah dunia, terkena fitnah harta, lalu bagaimana dengan kita jamaah? Karena fitnah ini luar biasa sekali. Fitnah dunia itu luar biasa. Betapa banyak orang-orang kaya yang tertipu dengan kehidupan dunia. Karena memang seperti itu kehidupan dunia. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Kehidupan dunia tidak lain hanyalah kesenangan yang menipu, tertipu orang-orang kaya ini. Walaupun orang miskin juga tertipu dengan dunia. Tertipu enggak? Tertipu. Mereka tertipu dengan kemiskinannya. Diuji oleh Allah Taala dengan kemiskinan, mereka gagal. Susah kehidupan mereka, misalnya dagangannya sepi. Oh, dia butuh modal, pergi dia ke bank konvensional, minjam uang.
dengan cara riba, berbunga. Subhanallah. Padahal Allah Taala katakan apa? Alladzina ya'kuluna riba la yakumuna illa kama yakumul ladzi yatakhabbathu asyaitanu minal mas. Sungguhnya orang yang makan riba itu nanti akan dibangkitkan oleh Allah Taala dalam keadaan sepoyongan seperti orang yang kerasukan setan, orang yang kerasukan. Nanti dibangkitkan dalam keadaan dihinakan oleh Allah Taala. Allah Taala juga mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa dharu ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin. Fa in lam taf'alu fa'dhanu biharbin minallahi wa rasulih. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah Taala dan jauhkanlah oleh kalian apa yang tersisa dari riba tersebut apabila kalian beriman kepada Allah Taala. Kalau kalian tidak mau lakukan, kalau kalian masih saja mau makan riba tersebut, fa'dhanu biharbin minallah. Kumandangkanlah perang dengan Allah Taala dan Rasulnya. Subhanallah. Allah tantang orang yang masih makan riba dengan perang jamaah milik Allah Taala. Sanggup kita perang dengan Allah? Subhanallah. Mereka tertipu, baru diuji dengan sedikit kemiskinan, kesulitan, udah berani menantang Allah Taala. Seperti itu kehidupan dunia. Allah uji kita. Sebagaimana Allah Taala juga katakan dalam surah Al-Mulk, Allah Taala katakan, tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah Taala ingin melihat dari kita, Allah uji kita. Allah ingin melihat siapa dari kita yang paling baik amalannya. Diuji di dunia. Kesenangannya sesuatu yang menipu. Kaya, miskin, tua, muda, tertipu dengan dunia. Apabila mereka tidak bertakwa kepada Allah Taala. Jamaah yang dimuliakan Allah Taala, barakallahu fiya wa fikum. Semoga Allah memberkahi ana dan antum semuanya. Setelah kita mengetahui bagaimana memang di dunia ini kita butuh yang namanya perjuangan, kita mengetahui kehidupan dunia ini tidak lain hanya kesenangan yang menipu, dan dunia ini pasti akan kita tinggalkan. Dunia ini sesuatu yang fana. Kullu man 'alaiha fan, kata Allah Taala. Dunia ini pasti akan kita tinggalkan, seindah apapun dia, sebanyak apapun harta kita, setinggi apapun jabatan yang kita miliki, pasti dunia ini nanti akan kita tinggalkan. Dan ternyata dunia yang sebentar ini, yang terhina ini sangat menentukan bagi kehidupan kita setelahnya. Dan ternyata dalamnya banyak sekali tipuan-tipuan. Dalam dunia ini banyak sekali ujian-ujian. Dan di antara tips yang bisa kita gunakan agar kita tidak tertipu dengan kehidupan dunia, yang pertama adalah berdoa kepada Allah Taala, memohon hidayah kepada Allah Taala. Allah Taala mengetahui kita butuh terhadap hidayahnya, kita butuh pertolongannya. Makanya Allah Taala wajibkan kita untuk memohon pertolongan kepada Allah dalam surah yang kita baca setiap hari dalam salat kita. Yang tidak ada salat kecuali dengan Al-Fatihah, kata Rasul yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Kita berdoa, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkanlah kepada kami jalan yang lurus. Mohon kepada Allah hidayah. Berdoa juga kepada Allahumma inni as'alukal huda. Ya Allah, berikanlah kepadaku petunjukmu. Terus memohon kepada Allah, minta petunjuk, minta istiqomah, minta diselamatkan dalam kehidupan dunia ini, minta agar kita tidak tertipu dengan kehidupan dunia,
dan minta kepada Allah Taala agar mati dalam keadaan husnul khotimah, dan mengharap pada Allah Taala agar dimasukkan ke dalam surga dan berlindung pada Allah Taala dari neraka. Kemudian yang kedua adalah menuntut ilmu, belajar. Ketahuilah jamaah yang Allah Taala, orang yang tertipu dengan dunia ini tidak lain hanyalah orang-orang yang jahil, orang-orang yang bodoh. Walaupun dia profesor, walaupun dia doktor, walaupun dia memiliki kedudukan yang tinggi di masyarakat, kalau dia masih tertipu dengan dunia, maka sesungguhnya dia jahil terhadap agamanya, terhadap agama Islam. Maka ini butuh obat. Apa obat jahil? Ilmu. Butuh ilmu. Makanya Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menuntut ilmu, maka Allah Taala akan mudahkan jalan baginya untuk masuk ke dalam surga. Kenapa kok mesti menuntut ilmu, jalan yang mudah masuk dalam surga? Bukankah jalan masuk dalam surga itu banyak ya? Salat jalan masuk dalam surga, birrul walidain, kemudian sedekah, puasa, ini kan semua kebaikan yang harus kita kerjakan, yang dapat memudahkan kita masuk dalam surga, yang dapat membantu kita masuk dalam surga Allah Taala. Tapi kenapa Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman salallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menuntut ilmu, maka Allah Taala akan mudahkan jalan baginya untuk masuk ke dalam surga. Kenapa sih menuntut ilmu, bukan yang lain? Para ulama menjelaskan bahwasanya dikarenakan dengan menuntut ilmu, dengan belajar ilmu syar'i, dia akan mengetahui mana perkara yang halal, perkara yang haram, mana perkara yang tauhid, mana yang syirik, sehingga dia jauhi perkara-perkara kesyirikan tersebut. Dia berupaya senantiasa berada di atas tauhid kepada Allah Taala. Dengan menuntut ilmu dia tahu, oh ini sunnah, ini sesuatu yang bertentangan dengan sunnah Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, sehingga dia senantiasa berjalan di atas sunnah Nabi, dan dia tidak mengerjakan amalan melainkan amalan tersebut ada contohnya dari Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Karena dia tahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang mengerjakan suatu amalan yang tidak ada contoh dari kami, kata Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, maka amalannya tertolak. Dia tahu. Dari mana taunya? Dari menuntut ilmu. Dia salat sebagaimana salatnya Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Dia mengetahui bahwasanya Nabi yang mulia sallallahu mengatakan, "Shallu kama ra'aitumuni usalli." Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Dia tahu dengan apa? Dengan belajar, dengan menuntut ilmu. Dia mengetahui ini, kehidupan dunia itu hanyalah apa? Hanya senda gurau, hanya permainan. Yang namanya permainan pasti akan selesai. Sejago apapun orang itu bermain, sehebat apapun pasti akan selesai. Dia mengetahui kehidupan dunia ini tidak hanya senda gurau. Liar orang-orang, subhanallah, ya, tertipu dengan dunia. Dia tahu, oh ini tipuan nih, tipuan dari iblis laknatullah. Oh ini tipuan nih, tipuan dari tentara-tentara iblis. Oh ini sesuatu yang tidak benar nih. Kenapa? Karena tidak sesuai dengan sunnah Nabi. Taunya dari mana? Dari belajar, dari menuntut ilmu. Makanya tips yang kedua adalah agar kita tidak tertipu dengan dunia, belajar. Belajar. Minal mahbarah ilal makbarah. Sejak dari buayan sampai kita masuk liang kubur, belajar. Dan belajar yang paling utama adalah mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala, mempelajari tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, mempelajari sunnah-sunnah Nabi yang mulia sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian yang ketiga adalah agar tidak tertipu dengan dunia, yaitu memperbanyak mengingat pemutus kelezatan, yaitu mengingat kematian. Kalau kita ingat mati, Pak, udah semangat kita belajar, semangat kita menuntut ilmu, semangat kita beribadah.
Makanya Nabi yang mulia SAW katakan dalam hadis riwayat Ibnu Majah, "Aktsiru dzikra hadhimil ladzat." Perbanyaklah oleh kalian mengingat pemutus kelezatan, yakni al-maut, yaitu kematian. Nabi suruh perbanyak ingat mati. Memang ingat mati itu tidak enak, tapi seperti itulah. Semua kenikmatan yang kita kumpulkan ini di dunia akan kita tinggalkan. Bahkan jasad kita, badan kita sendiri akan kita tinggalkan. Ingat kematian. Kalau ingat kematian, tidak akan panjang angan-angan manusia tersebut. Ingat mati, dia akan senantiasa beribadah kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah Taala. Tidak berani maksiat. Kenapa? Tidak lama mati. Bagaimana kalau misalnya saya sedang maksiat, meninggal dunia? Dia takut pada Allah Taala. Kenapa? Ingat kematian. Malaikat maut senantiasa siap mencabut nyawanya. Kita tidak tahu kapan kita meninggal dunia. Bisa jadi keluar dari masjid ini depan sudah meninggal. Subhanallah. Kita tidak tahu jamaah milik Allah Taala kapan ajal akan menjemput kita. Kita hanya disuruh untuk apa? Untuk siap-siap. Siap-siap. Makanya Ibnu Katsir rahimahullah taala mengatakan sewaktu mengomentari firman Allah Taala, "Fala tamutunna illa wa antum muslimun." Ibnu Katsir rahimahullah taala mengatakan, "Man 'asya 'ala syai' mata 'ala syai'." Barang siapa yang hidup di atas sesuatu, maka dia akan meninggal di atas sesuatu itu pula. Orang yang hidupnya setiap hari judi aja terus, kemungkinan besar dia meninggal pun dalam keadaan seperti itu. Orang yang kehidupannya setiap harinya beribadah terus kepada Allah Taala, menuntut ilmu, kemungkinan pun matinya akan seperti itu pula. Karena Ibnu Katsir rahimahullah taala anhu, "Man 'asya 'ala syai' mata 'ala syai'." Kemudian yang keempat adalah hendaklah kita setelah menuntut ilmu, setelah belajar, kita beramal. Setelah menuntut ilmu kita beramal. Bukankah Nabi yang mulia selalu mengatakan, Allah Taala berfirman, "Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala." Allah ingin menguji kita, siapa di antara kita yang paling baik amalannya. Allah ingin lihat siapa yang paling baik apa? Amalannya, bukan ilmunya. Artinya kalau ilmu tidak diamalkan, tidak ada guna jamaah milik Allah Taala. Dia ilmunya banyak sekali, banyak hafal Quran, banyak hafal hadis Nabi yang mulia SAW, banyak baca kitab, tapi tidak diamalkan, percuma. Dia beluakum ayyukum ahsanu amala. Allah ingin melihat di antara kalian yang paling baik amalannya, diamalkannya. Dia mengetahui itu. Salat di shaf pertama ini memiliki banyak keutamaan, diperintah oleh Nabi yang mulia SAW. Ternyata dia sholatnya di shaf belakang terus gitu kan. Ini dia cuman sakofah, cuman mengetahui saja, tidak diamalkan. Dia mengetahui bahwasanya orang nanti yang paling panjang lehernya pada hari kiamat adalah muazzin. Ini dimuliakan oleh Allah Taala. Ternyata dia tidak muazzan gitu. Dia mengetahui bahwasanya riba itu haram. Bahkan barang siapa yang makan riba, Allah akan tantang dia untuk perang. Tapi dia tetap saja makan riba. Ini namanya ilmu yang tidak manfaat. Ilmu yang akan menjadi hujjah alaiha, hujjah bagi orang tersebut, hujjah yang akan menjatuhkan mereka nanti di hadapan Allah Taala. Mereka akan ditanya, ilmu engkau yang engkau dapat, engkau amalkan untuk apa? Maka butuh yang namanya amal. Butuh yang namanya amal. Dan amal soleh banyak sekali. Amal soleh banyak. Dan yang paling tinggi dan paling mulia adalah la ilaha illallah. Kita mengesahkan Allah Taala, ini yang paling tinggi. Dan jenisnya banyak ya amal soleh tadi. Di antaranya menyingkirkan gangguan dari jalan, ini amal soleh. Tersenyum tadi di hadapan saudaranya, di hadapan saudara kita, ini amal soleh. Makanya Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam katakan apa tadi? La tahqiranna minal ma'rufi syai'an
walau antalqa akhaka biwajhin thaliq, rawahu Muslim. Janganlah kalian remehkan amal soleh sekecil apapun itu, walaupun hanya bermuka manis di hadapan saudaramu. Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam juga mengatakan dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, ittaqun nar walau bisyaqi tamrah. Takutlah kalian, berlindunglah kalian kepada neraka Allah wa ta'ala walaupun hanya dengan sepotong kurma. Itu apa sepotong kurma gitu kan? Kalau kita pikir sepotong kurma ini untuk apa? Bikin kenyang enggak? Enggak bikin kenyang gitu. Baru sampai tenggorokan aja udah habis gitu ya. Sepotong. Tapi Nabi yang mulia selalu perintahkan untuk kita apa? Ittaqun nar. Berlindunglah dari neraka Allah wa ta'ala walaupun dengan sepotong kurma. Karena kalau ini yang bisa kita miliki, kita punya satu kurma. Ini waktu itu sahabat itu punya satu kurma, ya, dipotongnya bagi dua, kasih pada saudaranya. Subhanallah, ya. Sampai yang sekecil ini diperintah oleh Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Makanya jangan pernah remehkan amal soleh. Semuanya akan dihisab dengan detail oleh Allah wa ta'ala. Semuanya, bahkan kita, lelahnya kita pikirkan, ini kenapa nih di Skadau ini ya banyak orang yang menyekutukan Allah ya, kenapa ini gitu ya, kalau Skadau ya, kenapa ini kok banyak orang yang tidak mengikuti sunnah Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam ya, gimana ini dia pikirkan, gimana ini biar kota Skadau ini ya dapat menjadi kota yang penduduknya mentauhidkan Allah wa ta'ala. Bagaimana agar Skadau ini sunnah Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam ditegakkan di sini. Kaum muslimin menegakkan sunnah Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, dimuliakan dengan sunnah. Bagaimana caranya? Dia pikirkan, pusing baliknya mikirkannya. Pusingnya dia akan datang nanti di hadapan Allah wa ta'ala. Kalau dia ikhlas karena Allah wa ta'ala, dihisab oleh Allah wa ta'ala, dapat ganjaran pahala dari Allah wa ta'ala. Allah Maha Adil, ya Allah Maha Adil, subhanallah. Kemudian yang kelima adalah perbanyak mengingat hari akhir, mengingat surga neraka. Maka kita akan ingat dunia itu tidak ada apa-apanya. Sewaktu kita ingin digoda misalnya dengan wanita, aduh wanita dunia tidak ada apa-apanya, kalah dengan kerudungnya bidadari. Digoda nih, sebenarnya cantik misalnya perempuannya, tidak ada apa-apanya. Itu kerudung bidadari saja lebih indah daripada wanita ini, gitu kan ya. Ingat surga, ingat neraka ya. Waktu mau maksiat, aduh tes dulu nih, tahan tidak dengan api? Oh tidak tahan, aduh api neraka itu 70 kali lipat lebih panas dari ini. Udahlah, tidak berani, sabar aja lah. Sabar saja, tidak lama kok. Rata-rata cuma 60-70 tahun dah selesai. Tinggal kita memanen apa yang kita lakukan di dunia. Kemudian yang terakhir, bersegeralah bertobat kepada Allah wa ta'ala. Bersegera bertobat kepada Allah wa ta'ala. Kullu bani Adam khata', setiap anak Adam pasti bersalah. Dan sebaik-baik orang yang bersalah adalah mereka yang bertobat kepada Allah wa ta'ala. Siapa dari kita yang tidak melakukan dosa, jemaah? Semua kita berdosa kepada Allah wa ta'ala. Tapi ingatlah, kita memiliki Rabb yang maha penerima taubat. Kita memiliki Rabb yang maha pengampun. Selama nyawa belum sampai ke kerongkongan, Allah akan terima taubat seorang hamba. Bertobatlah kepada Allah wa ta'ala, perbanyak beristighfar kepada Allah wa ta'ala. Allah wa ta'ala katakan, sabiqu ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduha ka ardis samai wal ard uiddat lil ladzina amanu billahi wa rasulih. Bersegeralah kalian kepada ampunan Allah wa ta'ala dan surga yang luasnya lebih luas daripada langit dan bumi, yang Allah wa ta'ala siapkan bagi orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Saya rasa ini saja ya yang dapat kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Ya, semoga yang sedikit ini dapat bermanfaat bagi ana dan antum semuanya, dan semoga dengannya kita dapat
terus menyadari hakikat kehidupan kita di dunia ini, bahwasanya kita hidup di dunia ini hanyalah sementara saja, dan kita akan kembali ke tempat asal kita. Kita akan menghadap Rabb kita Allah Subhanahu wa taala, dan kita akan mempertanggungjawabkan setiap apa yang kita kerjakan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam, wa akhiru da'wana walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.